pertanyaan seru dari Saudara Aprizal di SKD 43, bank, leasing, dan kartu kredit serta yang berjaminan lainnya. Dan itu SKD ini WA grupnya gratis. Silakan WA saya 0815575004 kali kalau ingin berjoin dan bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya tentang kartu kredit. Ada disampaikan kepada kami melalui WA surat somasi dan menamakan dari kantor hukum, advokat, dan pengacara dengan dasar kerjasama serta permintaan dari perusahaan PT ABC. PT ABC disampaikan dalam surat somasi bekerjasama dengan PT Bank BXY. Jadi somasi dari kantor hukum atas permintaan PT ABC yang bekerjasama dengan Bank BXY. Somasi dikirim tidak dilampirkan surat resmi dari Bank BXY. Dimohon penjelasannya adalah satu, apakah kantor hukum advokat berhak langsung menagih utang kakak dan menekan nasabah tanpa didukung surat dari BNI, BXY, Bank BXY itu BNI mungkin ya. Dua, pihak oknum personil kantor hukum sudah melakukan penyebaran foto utang kakak di media sosial. Tindakan apa yang bisa kami lakukan? Yang ketiga, kami sudah kirimkan surat SP1, surat permohonan 1 melalui email dan pos. SP1 menurut SKD itu tentang permintaan outstanding dan payment history, tapi sampai saat ini belum dipenuhi dan tidak ada penjelasan lisan dan tulisan. Mohon Bapak Ibu berikan penjelasan. Jadi intinya Anda sudah benar mengikuti caranya SKDA, yaitu kalau menyelesaikan hutang kita stop dulu pembayarannya, kita mintakan payment history dan outstanding. Dan kita kasih waktu seminggu atau 2 minggu. Contoh suratnya ada di WA group di saya di katalognya. WA aja ke saya 0815575004 kali. Saya jawab ini ya, dia nanti di full di YouTube channel saya Ridwan Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah jadi qala ini. Alhamdulillah la nikmatil Islam wa iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmu sholihat. Jadi pertama tobat riba dulu kalau mau menyelesaikan hutang riba dan yang lainnya. Dan utang kartu kredit itu mudah karena tidak ada jaminan, cuma penekanannya luar biasa kencengnya gitu. Tergantung Anda, kalau Anda bisa langsung melakukan itu alhamdulillah insya Allah pasti bisa. Masih bisa dapat diskon 30%, 70%, jadi Anda hanya bayar 30%. Tapi kalau Anda teruskan, terus ditekan mau terus ya nggak selesai masalahnya. Jadi galbay, lakukan negosiasi, kirim SP1 payment history ini. Kalau mereka tidak melakukan, tidak mengirim, tidak melakukan memberikan pelayanan payment history ini, berarti mereka tidak prudent gitu. Gunakan strategi buying time, semakin lama semakin asik karena tidak ada klausul masuk pidana, hanya perdata. Dan perdata pun kita dilindungi oleh undang-undang, tidak ada hubungan dengan polisi, penjara, dan yang lainnya. Jadi intinya seperti itu. Terus dan ini bisa masuk ranah pidana kalau Anda berani gitu. Tapi lakukan dengan ketenangan saja. Tadi dasar hukum penagihan oleh kantor hukum, kuasa hukum dari kreditor, kantor hukum dan atau advokat dapat melakukan penagihan hutang yang mereka miliki surat kuasa dari kreditur. Jadi harus ada surat kuasanya. Dalam hal ini PT ABC yang bekerja sama dengan Bank BXY atau BNI, surat kuasa tersebut harus sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Surat resmi, idealnya surat somasi atau penagihan harus disertai dengan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa kantor hukum atau advokat tersebut benar-benar diberi kuasa oleh kreditur untuk melakukan penagihan. Jadi ada resminya, jadi ada lampirannya. Prosedur penagihan yang sah, ini yang benar. Jadi harus tahu tentang prosedur penagihan. Penagihan oleh kantor hukum harus dilakukan sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku. Mereka tidak boleh melakukan penekanan, ancaman, dan tindakan intimidasi terhadap nasabah. Dan ini bisa kena KUHP nantinya pasalnya. Pasal pengancaman dan yang lainnya, seperti saya bilang sebelum-sebelumnya. Dokumen resmi, jika tidak ada surat resmi dari PT BXY yang menyatakan kerjasama dengan PT ABC dan pemberian kuasa oleh kantor hukum, tidak penagihan tersebut dianggap tidak sah. Tadi konten sosial penyebaran foto ya di media sosial, pelanggaran hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi ITE ya, Undang-Undang ITE. Penyebaran foto atau informasi pribadi seseorang tanpa izin dapat melanggar pasal Undang-Undang ITE, terutama terkait pencemaran nama baik dan privasi. Pelanggaran privasi, penyebaran informasi pribadi seperti foto, hutang kredit tanpa izin juga melanggar privasi dan juga dikenakan sanksi hukum. B. Langkah yang dapat dilakukan, laporan ke polisi. Jika Anda berani, laporan ke polisi dengan bukti foto dan data tadi, yang penting sekali. Terus dengan dasar pencemaran nama baik dan pelanggaran privasi, lapor ke OJK, buatlah laporan ke OJK karena mereka mau ngasih praktek lembaga keuangan dan bisa memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar etika. Jadi sertakan bukti-buktinya, lapor ke OJK setempat aja. Terus permintaan outstanding dan payment history, itu hak nasabah.
informasi terbuka. Anda berhak meminta informasi terkait outstanding, balan, sisa hutang, dan payment history, riwayat pembayaran kreditur atau bank kewajiban memberikan informasi tersebut kepada Anda. Langkah yang dapat dilakukan: pengaduan resmi. Kalau tidak diberikan, jika permintaan Anda tidak direspon, Anda dapat melakukan pengaduan resmi pada OJK bahwa kami sudah mengirim SP1 tapi tidak, permintaan payment history yang outstanding tapi tidak dilayani. Kedua, surat resmi dikirim langsung dengan tembusan OJK dan mendokumentasikan permintaan informasi yang tindakan Anda yang telah diambil. Jadi seperti itu lagi kesimpulannya. Jadi kantor hukum atau advokat, mereka berhak menagih hutang, berhak mereka jika mereka memiliki surat kuasa resmi dari kreditur. Tanpa surat kuasa resmi, tindakan mereka dianggap tidak sah dan kita cuekin saja. Kalau mereka marah-marah, dibuatkan ini aja, dibuatkan apa, dokumentasi segala macam-macam, penyebaran foto di media sosial. Tindakan tersebut melanggar undang-undang privasi dan undang-undang ITE. Anda selain ke polisi bisa juga OJK lapornya sekalian. Permintaan informasi, Anda berhak mendapatkan informasi mengenai outstanding dan balan atau outstanding balan atau outstandingnya, dan juga payment history. Jika tidak, adukan ke OJK langsung dulu. Jadi jangan takut dulu segala macam-macam, jangan panik dulu, kumpulkan data dan bukti dulu. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Anda. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.